Saya harus jujur mengatakan ini karena ini yang nonton banyak. Kalau saya berbohong, ya saya berbohong pada orang banyak gitu. Jadi ayo Anda harus melatih nafas Anda, olah nafas, ya, relaksasi, meditasi, dan jangan lupa olahraga ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Sujono, tentunya masih di channel Sujono Listrik, dan tentunya masih memotivasi diri saya, dan tentunya juga diri Anda untuk segera bangkit dari anxiety disorder. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap sehat, baik jasmani maupun jiwani. Alhamdulillah keadaan saya, ya, saya menganggap sudah membaik, sudah rileks, sudah nyaman, walaupun dengan catatan kadang masih ada sensasi yang tidak nyaman, tetapi ya udahlah, saya abaikan, saya hiraukan, saya alihkan, dan berlatih untuk cuek seperti saya waktu penyembuhan yang pertama kali. Dan Anda di sini juga kita sama-sama belajar ya, bagaimana kita bisa mengalihkan suasana pikiran kita untuk dialihkan ke hal yang lebih positif. Pikiran kita yang liar itu sebenarnya bisa kita alihkan. Metode-metode pengalihan pikiran itu banyak sekali. Teori-teori dari motivator, dari siapapun yang pernah alami ini, saya yakin semua itu benar, ya. Semua itu tujuannya untuk mengalihkan. Kalau kita sudah bisa mengalihkan, nanti kita akan bisa cuek. Kita akan bisa beradaptasi dengan keadaan kita yang sekarang, walaupun itu butuh proses. Dan proses itu butuh waktu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang jantung berdebar dengan kencang, cepat. Bahkan saya dulu ya, saya itu kalau berbaring waktu parah-parahnya, itu selalu memegang denyut nadi saya. Berapa ini? Sambil lihat jam. Waduh, kok cepat ya? Kok sampai 80 ya? Kok sampai 90 ya? Duh, kok lebih dari 100 ya? Dalam 1 menit. Itu menjadikan kekhawatiran buat saya, apa ini yang terjadi di diri saya? Apakah jantung saya bermasalah atau bagaimana? Tetapi saat dilakukan EKG, saya berulang kali melakukan EKG ya, rekam jantung, irama jantung. Dan hasilnya normal saja. Bahkan dulu saya kalau tiba-tiba jantung berdebar-debar, itu kan dicampur dengan keringat dingin, rasa khawatir. Nah, kebanyakan ini juga kalau kita mengalami yang namanya serangan panik atau panic attack, yang ditandai dengan jantung berdebar-debar dengan kencang, takut mati, rasa mau pingsan, sempoyongan, kesemutan, dan sebagainya. Itu banyak sensasi yang kita alami kalau kita kena serangan panik, dan saya mendoakan diri Anda supaya tidak lagi mengalami serangan panik, karena saya tahu betapa horornya sensasi dari serangan panik tersebut. Nah, di saat jantung berdebar-debar dengan kencang dan kuat, biasanya diiringi dengan napas pendek dan cepat. Begitu, keringat dingin dan sebagainya. Nah, gini ya, secara logika, saat kita mengalami ketakutan, jantung kita berdebar dengan kencang. Saat kita jatuh cinta, apalagi pada pandangan pertama, jantung kita itu berdebar-debar dengan kencang. Saat kita melihat, mungkin kalau laki-laki melihat wanita, kalau perempuan melihat laki-laki yang ganteng, berdebar-debar. Begitu, iya atau tidak? Saya pernah muda, ya, jadi saya paham. Terus saat malam pertama, berdebar-debar, jantung ini berdebar-debar.
Pokoknya jantung berdebar-debar ini pasti ada alasannya, pasti ada pemicunya. Ya salah satunya yaitu, ya atau tidak? Nah, sekarang begini, jantung kita berdebar-debar dengan kencang, dengan cepat. Itu kenapa? Yaitu adanya rasa takut dan yang tadi itu. Nah, jantung ini dikendalikan oleh saraf otonom, ya. Ini bukannya saya dokter ya. Saya pernah membaca jantung ini dikendalikan oleh saraf otonom. Ini tonton sampai selesai. Nanti akan saya berikan logika tentang jantung kita yang selalu berdebar-debar dengan kencang. Saraf otonom. Saraf otonom ini ada dua. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini yang pernah saya baca ya. Saraf simpatik itu hubungannya dengan jantung, tekanan darah, dan sistem pernapasan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah di saraf simpatik kita. Karena berkaitan dengan jantung, tekanan darah, dan sistem pernapasan. Begitu. Yang kedua adalah saraf parasimpatik. Parasimpatik itu hubungannya dengan pencernaan kita, metabolisme ya. Mungkin lambung ini bergerak ya, meremas makanan atau mencerna makanan, usus kita dan sebagainya, dan sistem metabolisme. Itu ya yang perlu kita ketahui bersama-sama. Saya bukannya sok pinter, tapi saya pernah membaca gitu. Terus bagaimana kalau kita sering mengalami jantung berdebar dengan kencang dan merasa tidak wajar? Oh iya, saya tambahin dulu. Saat kita habis olahraga, ya jantung kita juga berdebar dengan kencang, napas kita pendek. Nah, pokoknya kalau jantung berdebar dengan kencang, itu biasanya atau pasti napas itu pendek dan cepat. Gitu. Karena itu satu kesatuan gitu ya. Mungkin kalau mesin itu rangkaiannya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu penyebab-penyebabnya tersebut, kita pasti akan bisa melakukan sesuatu yang bisa melambatkan atau menormalkan detak jantung kita atau sistem pernapasan kita. Salah satunya dengan apa? Kita tetap tenang. Kita tetap tenang ya, walaupun itu susah. Terus kita atur napas kita. Kita bernapas dengan lambat. Atau kita mulai dengan menghirup napas yang dalam. Atau kita napas alami tetapi secara lambat. Nah, itu untuk mengendalikan jantung kita berdebar-debar dengan kencang gitu. Terus selanjutnya kita relaksasi. Apa sih relaksasi? Relaksasi itu bisa bermacam-macam cara. Mungkin kita dengan duduk atau berbaring, kita dengarkan musik-musik yang menenangkan, kita dengarkan suara-suara kicauan burung dan sebagainya. Nah, ini nanti akan melatih kita untuk selalu tenang. Kalau kita sudah tenang, maka saraf simpatik dan saraf parasimpatik itu juga akan bekerja dengan normal. Yang terutama adalah sistem detak jantung kita dan sistem pernapasan kita dan tekanan darah kita. Itu ya. Jadi kita harus berpikir secara logika saja ya. Loh, saya dicek EKG normal, tapi kenapa kok begini terus, begini terus? Apakah saya, mungkin Anda beranggapan sakit ini bahwa ada hubungannya dengan santet, tenung, dan sebagainya. Atau sakit non-medis. Nah, ini memang kalau Anda ada orang yang menganggap itu sakit non-medis ya biarin saja. Saya nggak mau intervensi itu. Yang penting di keyakinan saya bahwa anxiety disorder itu adalah sakit medis, tapi ada hubungannya dengan mental atau jiwa kita. Begitu, karena begitu dahsyatnya pengaruh pikiran kita kepada raga kita. Kalau pikiran kita tenang, ya otomatis nanti saraf-saraf kita juga akan kendor, akan rileks, akan lentur.
begitu. Nggak usah khawatir dengan keadaan Anda yang sering mengalami jantung berdebar-debar dengan kencang, napas pendek. Bahkan saat mau tidur kita sudah tenang juga masih ada jantung berdebar-debar dengan kencang, napas pendek. Ya, saya paham itu. Dan itu melatihnya harus sedikit demi sedikit, step by step, pelan-pelan. Ya, dengan kita melakukan olah nafas. Nah, ini penting sekali karena apa? Olah nafas ini mengatur sistem pernapasan kita. Sistem yaitu keluar masuknya oksigen ya. Kita menghirup itu kan menghirup oksigen, setelah keluar menjadi karbon dioksida. Nah, biar kita nggak kekurangan oksigen, yaitu kita melakukan olah nafas. Gitu. Olah nafas itu bagaimana, Pak? Coba Anda lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, ada itu olah nafas, teknik pernapasan. Gitu. Itu. Terus yang selanjutnya adalah relaksasi. Relaksasi itu kita dengan duduk atau berbaring, tapi kita kalau nggak bisa menuntun pikiran kita, ya kita nggak bisa ini menuntun pikiran kita untuk selalu tenang, nggak bisa. Ya kita dengarkan audio-audio relaksasi, banyak di YouTube itu, didengarkan saja, ikutin saja, sambil pikiran Anda tertuju pada nafas. Misalkan kita saat relaksasi ini, pikiran kita liar, kita tujukan pikiran kita atau kita pusatkan pikiran kita pada nafas kita. Begitu terus sambil mendengarkan audio-audio relaksasi. Yang selanjutnya adalah meditasi. Meditasi sama relaksasi itu hampir sama ya. Kita melakukan meditasi juga relaksasi, tergantung meditasi itu tujuannya untuk apa. Karena banyak tujuan-tujuan meditasi ya. Tapi kalau saya, tujuan meditasi adalah untuk menenangkan pikiran. Itu tidak untuk mencari kesaktian. Sama dengan olah nafas. Ada juga olah nafas yang digunakan untuk mencari kekuatan. Tapi kalau saya olah nafas, meditasi itu saya gunakan untuk menenangkan pikiran. Kalau pikiran kita sudah tenang, otomatis saraf-saraf kita juga akan lentur, akan rileks, sehingga sistem saraf otonom kita itu juga akan normal. Itu peredaran darah kita, detak jantung kita, dan pernapasan kita. Nah, begitu dahsyatnya antara olah nafas, relaksasi, meditasi, itu penting sekali. Kalau Anda ingin tuntunan meditasi dari saya, silakan lihat video saya sebelum-sebelumnya. Ada tuntunan meditasi. Anda pakai headset, cukup mendengarkan saja, ikutin panduan-panduan tersebut. Begitu, walaupun itu belum sempurna, tetapi apa salahnya Anda coba. Gitu ya. Terus, untuk supaya jantung kita itu tetap stabil, ya kita kan harus menenangkan pikiran dulu. Tapi bagaimana bisa tenang, Pak, kalau masih ada sensasi? Nah, ini memang dilema, bagaikan buah si malakama. Di lain pihak kita ingin tenang. Bagaimana bisa tenang kalau tubuh kita masih ada sensasi? Nah, ini memang sebuah dilema untuk saya juga sebenarnya. Saya tuh ingin tenang, ingin rileks. Karena masih ada sensasi di badan ini, ya otomatis nggak bisa. Nah, itu memang harus dua-duanya kita lakukan, yaitu menghilangkan keluhan fisik kita, sensasi di badan kita, dan pikiran kita. Yaitu apa caranya? Ya salah satunya adalah cuek, mengalihkan, terus beradaptasi dengan keadaan ini. Yaitu jalan satu-satunya. Atau mungkin Anda kalau ingin ke psikiater, nanti akan dibantu obat. Begitu. Ya, itu. Karena obat yang dari psikiater itu ada yang langsung bekerja dengan cepat, itu namanya alprazolam. Tapi alprazolam sayangnya tidak bisa dibeli bebas. Harus pakai resep dokter. Saya kadang juga masih minum alprazolam. Karena apa? Saat saya minum alprazolam itu kan tenang. Ya, saya gunakan untuk relaksasi, untuk meditasi. Nah, akhirnya nanti alprazolam itu saya minum mungkin sehari 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, atau bahkan saya minum itu kalau keadaan mendesak. Terpaksa saya minum. Misalkan saya perjalanan jauh, nyetir mobil sendiri, saya masih belum percaya diri, misalkan saya minum. Begitu kayak kemarin saya waktu di Bandungan itu, saya nyetir sendiri.
Sebenarnya saya waktu nyetir itu nggak apa-apa, tapi karena mungkin saya kurang percaya diri, saya minum itu. Tuh, saya harus jujur mengatakan ini karena ini yang nonton banyak. Kalau saya berbohong, ya saya berbohong pada orang banyak gitu. Jadi, ayo Anda harus melatih nafas Anda, olah nafas, ya, relaksasi, meditasi, dan jangan lupa olahraga ringan, jalan kaki, atau Anda bisa yoga, lakukan pelenturan-pelenturan saraf, misalnya gini, gini, dan sebagainya. Gitu. Pokoknya tetap semangat, karena semangat kita akan membawa kepada keberhasilan kita. Kalau kita sudah nggak ada rasa semangat, nggak ada rasa percaya diri, ya sudah. Mau dibawa kemana? Karena yang kita alami saat ini harus kita hadapi. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hadapi. Gitu. Gitu aja ya. Salam sehat dari Budi Prasetyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.